Selamat datang di Nawar Talks. Bersama dengan saya, Maura Ani Nugraheni, yang akan 30 menit ke depan menemani teman-teman untuk membahas satu topik yang menarik. Tentunya bersama dengan narasumber yang hebat, kita akan membahas satu topik yaitu public speaking. Nah, sebelum itu kita saksikan video profil dari narasumber. Luar biasa. Siapa yang pengen sukses? Saya pasti bisa sukses. Yes, Allahu Akbar. Asia. Boleh malu-malu kan? Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah, adik-adik di sini antusias, pada senang semuanya. Karena kalau kedatangan ke Alvin pasti semua bahagia. Dan yang paling pasti semoga adik-adik di sini semuanya bisa belajar dengan giat lagi, memulai hari-hari ke depan sekolah dengan gembira dan akhirnya nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mendapatkan nilai bagus, besok besar jadi orang yang sukses. Amin. Buat teman-teman semuanya, kalau mau ngundang ke Alvin boleh loh, silahkan hubungi saya. Oke, mantap. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut narasumber kita, Mas Jusnan Nur Alfi, Sarjana Hukum. Selamat datang, Mas Alvin. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang di Nawar Talks hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Oke. Nah, Mas, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol terkait dengan public speaking nih, Mas. Sudah Boleh, siap? boleh. Siap lah. Baik, siap, Mas. Nah, Mas, saya akan bertanya-tanya nih nanti terkait dengan public speaking juga. Kemudian Mas bisa menjawab gitu ya nanti. Boleh. Baik. Baik, Mas. Pertanyaan yang pertama nih, Mas. Mas Alvin ini kan adalah seorang motivator. Nah, kalau motivator mungkin punya tantangan tersendiri gitu, Mas, pas masih di publik. Nah, tantangan apa nih yang dihadapi sama Mas ketika menyampaikan sesuatu di umum gitu? Tantangan apa? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Kak Maura ya? Iya, saya mau. Terima kasih udah diundang nih di Nawar Talks. Wah, keren banget nih ya. Jadi begini, perkenalkan nama saya Jusnan Nur Alvin, Sarjana Hukum. Oke, bener banget. Dan saya itu sebenarnya punya hobi yang namanya public speaking. Nah, karena hobinya public speaking, akhirnya public speaking itu lebih mau kemana nih arahnya? Salah satunya lebih ke akhirnya kayaknya oke nih jadi motivator. Yeah. Walaupun ya diri sendiri kurang termotivasi. Kadang-kadang seperti itu ya, Mas, kadang-kadang ya. Butuh juga motivasi juga motivator. Kalau tantangannya sih sebenarnya itu lebih ke ini, kayak terkadang itu audiens yang kurang memperhatikan ketika kita ngomong, kadang-kadang seperti itu, karena kan macam-macam ya namanya orang ya, apalagi nih saya itu kan audiensnya nggak hanya yang dewasa. Betul. Kadang anak-anak juga. Betul sekali. Dari TK buat anak-anak TK, terus SD, ada juga SMP, pokoknya segala usia, nanti saya tinggal menyesuaikan aja materinya kayak gitu. Lah, itu pun berbeda-beda. Kalau yang anak-anak itu biasanya tantangannya itu kayak rame-rame sendiri. Itu pasti nggak mungkin kan kalau anak kecil itu nggak rame. Kalau misalkan anak kecil nggak rame, mungkin dia sedang tidur. Hanya tidur aja ya, Mas, ya, pas nggak ramenya. Iya, kayak gitu. Jadi memang ada banyak banget sih tantangannya. Itu pasti ada kalau tantangan. Kayak gitu sih. Jadi treatmentnya sendiri itu berbeda-beda ya, Mas, ya, tergantung audiensnya siapa gitu. Mungkin tadi ada anak kecil, ada dewasa juga. Nah, mungkin tantangannya sesuai gitu ya, bisa dibilang sesuai dengan audiens yang dihadapi gitu. Iya, bener banget. Nah, itu menarik, Mas. Ngomong-ngomong tentang tantangan, Mas, nah, Mas sendiri bagaimana cara untuk mengatasi audiens yang kadang-kadang tuh sibuk sendiri atau kehilangan konsentrasinya pas kita itu lagi menyampaikan sesuatu gitu. Oke, baik. Jadi gini, saya itu termasuk orang yang kadang itu
karena masih anak muda ya, jujur saya itu masih sekitar 17 tahun sih sekarang. 17 tahun. Enggak dibalik kan Mas ini? Enggak. Dia masih muda Baik. lah ya. Ya kalau di depan panggung tuh memang harus semangat, harus semangat dan juga harus interaktif. Yang paling penting itu Karena interaktif. itu kita menularkan ya Mas Iya, ya. interaktif sama komunikatif yang paling penting itu. Jadi saya itu kalau genrenya itu tuh lebih ke apa ya, kalau secara spesifik itu lebih ke ini, enggak full itu pasti materi aja, pasti ada permainan-permainan juga. Jadi kayak fun game Ya, itu pasti ada, kayak ice breaking, kayak tepuk 1 blok, tepuk 2 gitu, itu nanti yang salah disuruh maju ke depan. Itu kadang-kadang seperti itu juga. Terus nanti intinya saya itu harus komunikatif, harus interaktif dan harus semangat, nggak boleh yang dalam tanda kutip itu kayak, kan kalau bapak-bapak biasanya nih kalau narasumber itu kan dikasih kursi, ngisinya sambil duduk, kayak Ustadz Hanan Ataki misalnya gitu. Nah, kalau saya kan enggak, saya itu mesti berdiri, terus saya itu ngomongnya juga yang semangat, model-model seperti itu. Terus nanti di akhir sesi biasanya saya itu ada satu jargon. Setelah ngisi, itu terus ngomong, salam sukses, kayak gitu biasanya. Terus saya briefing dulu sebelumnya, nanti kalau udah ada salam sukses, bilang saya pasti bisa sukses, yes, Allah Akbar, asyap. Nah, nanti di ending asyap itu saya tuh ada ciri khasnya. Apa tuh Mas untuk ciri khasnya? Saya salto. Nah, kayak gitu. Beneran ini kalau lihat aja satu ciri khas ya Mas ya, ciri khasnya saya untuk gitu. Mas sendiri gitu sebagai motivator. Iya, kayak gitu. Itu cara-cara biar inilah interest sama yang ngisi lah kayak gitu. Menarik ini. Ada satu treatment yang membuat audiens itu tuh hafal gitu ya sama Mas sendiri Nah, gitu. bener banget. Sampai itu pasti ketika aku pernah diundang di satu tempat, terus diundang lagi. Panitianya bilang nanti jangan lupa saltonya. Cuma itu. Hafal ya, sampai hafal ya panitianya. Cuma diingat saltonya aja. Kalau materinya nggak mungkin hafal. Kayak gitu sih. Baik, ini menarik banget sih Mas. Nah, tadi kan tentang cara mengatasi audiens yang sibuk sendiri atau kehilangan konsentrasi. Nah, kalau Mas sendiri pas di depan panggung atau di depan khalayak ramai, bagaimana cara Mas tuh relax itu? Karena kan kadang-kadang seorang public speaker itu tuh grogi gitu, atau kehilangan konsentrasi, malah kita yang kehilangan konsentrasi gitu. Nah, bagaimana cara Mas relax gitu saat menyampaikan suatu topik? Kalau aku sih biasanya yang pasti sebelum acara dimulai yang jelas pasti ada persiapan. Ya, salah satunya harus menguasai materi. Itu yang paling penting supaya kita bisa relax. Karena kalau kita nggak menguasai materi itu pasti nanti akan ya waktunya masih lama nih, nanti belum selesai, terus bagaimana nih kayak gitu. Jadi harus menguasai materi. Yang kedua, persiapan yang lain kayak ya sama kayak biasanya harus minum dan juga berdoa dulu lah, yang paling penting itu. Yang paling penting ya Mas ya. Baik, tadi ada mempersiapkan materi ya Mas ya, kemudian berdoa dan minum itu gitu. Penting juga itu. Penting ya untuk relaksasi diri itu. Nah, Mas, pertanyaan terakhir nih. Mas pernah nggak merasa lelah atau capek dalam menghadapi kegiatan ini? Misal sebagai motivator atau pengusaha ini, pernah merasa lelah nggak nih? Oke, baik. Kalau untuk merasa lelah ya di dunia public speaking sebenarnya enggak. Karena sudah jadi hobi pertama. Passion gitu udah ya Mas passion. ya. Cuman bukan merasa lelahnya sih. Cuman kayak gini loh. Misalkan saya diundang di suatu tempat. Hamin 1, Hamin 2 itu kadang, waduh besok aku mau ngisi nih. Aduh, karena persiapan tadi ya. Belum ada suatu hal yang kayak males kadang itu juga ada juga. Tapi ketika udah di panggung, udah ketemu sama audiens, udah sama-sama semangat, itu kayak terus yang rasa-rasa sebelum tampil itu hilang semuanya kayak gitu. Ya, jadi intinya kalau bosen itu nggak ada, cuman kayak rasa ini loh kayak nggak pede, mungkin nggak pedenya kadang ada kayak gitu. Cuma sebelum tampilnya aja. Tapi kalau udah ketemu ya udah mengalir aja, seneng-seneng aja kayak gitu. Berarti sangat manusiawi ya Mas ya. Kita merasa lelah gitu atau capek untuk suatu hal. Gitu. Itu pasti ada sih. Tapi. Nah, teman-teman ngomongin tentang capek dan lelah nih, pastinya manusiawi sekali ketika kita merasakan capek dalam suatu hal. Tapi perlu diingat, kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, teman-teman, kita akan kembali lagi ke segmen yang selanjutnya, tentunya tetap bersama Nawal Talks. Keep your eyes on us
Nawar Talk will be back. Hai semua, kembali lagi di Nawar Talks. Masih bersama saya Maura dan Mas Alvin di sini. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang profesi daripada Mas Alvin sendiri dan bagaimana cara Mas Alvin menghadapi tantangan-tantangan dalam bekerja. Nah, kita mau switch ke topik tentang perjalanan Mas Alvin dari dulu hingga ke profesinya yang sekarang. Mungkin Mas Alvin bisa spill nih perjalanan berkarirnya gitu. Oke. Jadi ceritanya itu sebenarnya gini. Kenapa kok saya jadi seorang pengusaha? Kenapa kok akhirnya saya itu bisa jadi seorang motivator ya ataupun pendongeng? Itu sebenarnya dulu tuh dari background sekolah. Nah, Dari mulai sekolahnya dulu, aku habis lulus SD masuk ke pondok. Dari kecil udah nggak di rumah, masuk pondok. Itu dari lulus SMP sampai SMA. Lulus SMA, aku masuk kuliah di Jogja juga, di UIN Sunan Kalijaga. Nah, akhirnya saya punya titel tuh sarjana hukum. Sarjana hukum. Tanggal tahun 2013 aku masuk, tapi keluarnya baru tahun di 2020. Termasuk mahasiswa tua sih yang keluar. Karena ya saya punya alasan tersendiri dong. Ini bukannya aku ini ya, bukannya apa membela diri. Karena memang dari tahun 2016 aku tuh udah mulai berwirausaha. Nah, karena udah berwirausaha, udah kenal sama uang, akhirnya itu yang membuat ya sekolahnya terlambat lah gitu. Tapi aku punya ini, walaupun aku terlambat kuliahnya, lulusnya, tapi aku nggak bingung setelah kuliah itu mau ngapain. Iya, ya, betul keren. sekali. Nah, itu sih. Karena kadang-kadang pada bingung ya Mas ya, mau lanjut di mana, mau ngapain gitu. Tapi Mas Alvin sudah siap gitu ya, Nah, walaupun nggak apa-apa agak telat sedikit tadi. Tapi nggak bingung setelahnya. tapi Itu nggak sih, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini saya juga salfok nih Mas. Kenapa kok Mas Alvin hari ini bawa anak ini, teman-teman? Kayak anak ya, karena lucu banget nih boneka. Nah, Mas Alvin mungkin boleh diceritakan nih, kenapa hari ini membawa satu boneka yang lucu ini? Iya, gitu. ini ceritanya ini namanya Itung. Itung. Wah, Itung. Ini adalah teman saya ketika saya tadi kalau public speaking itu tadi, tergantung audiens sih. Kalau pengajian bapak-bapak ibu-ibu otomatis ini nggak ada bawa. Nggak dibawa, ya. Nggak relate. Ini lebih ke kalau audiennya anak TK, anak SD, itu saya bawa ini. Jadi dulu itu saya juga punya cerita sedikit sih. Kenapa kok akhirnya saya tuh membawa boneka? Karena gini, ketika dulu ketika lulus pondok itu sering juga ngisi TPA. Di rumah kan ada TPA tuh. Nah, sering ngisi di situ. Ketika ngisi TPA, ngundang-ngundang juga, ada pendongeng juga, namanya Kak Dani kalau nggak salah itu. Kak Dani. Nah, dia bawa boneka juga, tapi bonekanya dia lebih lucu. Dia tuh bentuknya monyet ya gitu loh. Bonekanya bentuknya monyet, terus ya ngomong-ngomong kayak gitu, kayaknya seru aja. Jadi kayak, wah pengen nih kayak gitu. Jadi kayak inspirasi ya Mas dari ini, Jadi inspirasi kayak, dari Mas Alvin. bener banget. Jadi kayak aku punya basic public speaking, bisa nih kayak masuk ke masuk ke dunianya seperti itu. Akhirnya coba beli kayak gini. Gitu. Nah, itu ini namanya itu. Jadi ini yang nemani ketika ngisi-ngisi di anak-anak TK lah. Anak-anak kecil. Nah, ini saya tertarik banget nih buat dengerin. Tadi kan bahas tentang dongeng ya Mas. Saya juga mau dengerin nih Mas Alvin mendongeng. Boleh ya? Mungkin teman-teman juga pengen ngelihat atau ngedengerin Mas Alvin dalam mendongeng juga. Boleh nih Mas? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, silakan monggo. Ini tapi kalau ini tuh lebih cocok audienya buat anak-anak kecil. Tapi anggap aja buat teman-teman di sini anak kecil aja ya. Kita anak kecil Mas. Ini anak-anak umur 3 bulan, tapi lebih 20 tahun ya. 3 bulan lebih 20 tahun. Moga silakan Mas. Oke, jadi biasanya ini tuh masih ada di dalam tas. Terus saya tuh punya treatment. Terus gini, ketika mau tak undang, terus saya bilang sini sama adik-adik. Adik-adik, jadi saya itu kesini nggak hanya sendiri, tapi saya itu bawa teman. Yuk kita panggil bersama-sama teman Kak Alvin, namanya Itung. 1, 2, 3, Itung. Gitu kan, udah pada antusias tuh. Terus ya kita ucapkan selamat datang Itung. Nah, saya bilangnya agak ke belakang. Terus adik-adik pasti ngeliat ke belakang. Terus mana? Padahal nggak ada kayak gitu toh. Nah, terus setelah itu biasanya terus tak suruh tepuk tangan dengan lagu. Biasanya dia masuknya dengan adik-adik tepuk tangan, plok,
plok terus saya pakai mic itu kayak beatbox. Ini sambil tak keluarin. Gitu ya, Mas, iya, ya? ini sambil tak keluarin. Nah, keluar gini biasanya kalau anak kecil langsung tak wah gitu langsung wah kayak gitu. Pasti langsung takut kayak gitu. Akhirnya barulah tak masukin tangannya kayak gini. Ini karena kalau nggak dimasukin tangannya dia nggak bisa ngomong, ya kan? Oke lah, hitung ini on cam, oke? Oke, coba. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau anak-anak mesti lucu. Kalau ini nggak lucu ya? Lucu, Mas. Itu tadi kita anak-anak 3 bulan lebih 20 tahun. Iya, Jadi oke, langsung aja hitung. Oke, perkenalkan kamu namanya siapa? Oke, coba perkenalkan nama kamu siapa? Oke, teman-teman, perkenalkan nama kamu siapa? Namaku Maura. saya dong itu. Iya, bukan Maura. Mosok Maura kayak gini? Enggak lah, Maura tuh cantik kayak kakaknya. Oh alah, iya cantik kayak. Nggak boleh lah. Terus ngomong, coba hitung di sini mau ngapain kamu di sini? Oke, aku mau cerita boleh? Boleh, tapi sebelumnya beri salam dulu dong buat sama teman-temannya di depan. Oke, bye. Bisa salamnya? Bisa. Coba, yuk 1, 2, 3. Salam dari Binjai. Malah salam dari Binjai. Salamnya bagus. Coba contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa. Oh, coba yuk kalau begitu ngomong 1, 2, 3. Salam. Susah. Ngomong aja yang benar. Salam bisa nggak? Nggak bisa, yaudah. Sekarang gini aja, ikutin setelah Kak Alvin. Oke? Oke. Coba sekarang ada satu hal nih. Misalkan kita bernyanyi aja, oke? Bisa. Oke. Coba kita nyanyi balonku ada 5. Oke, 1, 2, 3. Balonku 10 lah, malah 10, 5 harusnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Oh, contohnya seperti itu sih Kak. Jadinya biar banyak lagi sebenarnya itu yang membuat adik-adik itu jadi ketawa. Interaktif gitu ya, Mas ya. Kayak gitu. Luar biasa banget. Ini sangat apa ya, istilahnya menarik atensi dari publik gitu ya, Mas. Iya. Apalagi tapi tergantung sama treatment audiensnya ya. Iya, Mungkin tadi intinya audiensnya. Iya, medianya untuk anak kecil, anak SD gitu. Kalau kita sebagai yang anak-anak ini anak-anak kuliah mungkin nggak apa ya istilahnya, nggak sinkron gitu. Kurang mesti kurang kayak gitu. Ya. Baik, tadi kan kita udah menyaksikan dongeng nih dari Itung ya. Hari ini Itung baik. Alhamdulillah. Kita salaman dulu dong Itung. Coba salaman tuh, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kenapa? Tangannya wangi. Walah wangi. Iya, ini pakai merek Tit. Nanti Itung juga bisa pakai ya. Boleh. Itung nanti pakai, oke? Oke. Itung kelas berapa Itung? Aku kuliah juga kok. Kuliah. Kuliah di mana? Amikom ya? Iya. Lah kan kita satu kelas. Kelas jadi BCS ya. Iya. Baik, Itung ini sebagai itu udah mulai dari kapan Mas pakai media seperti ini? Ini sebelum COVID sih. Sebelum COVID ya. COVID, berarti tahun 2019-an lah kalau kurang lebih tahun 2019. Mungkin apa namanya, pakai ini terus atau memang pernah ganti gitu untuk medianya? Medianya ganti. Jadi saya tuh nggak hanya melulu ini, ada juga sulap. Sulap. Ada juga sulap kayak gitu. Jadi nggak cuma ini. Jadi ini cuma ice breaking sekitar penutupan terakhir lah, sekitar 10 menitan terakhir. Sebelumnya tuh ada sulap juga. Sulapnya tuh juga kan ada kan yang jualan terus belajar kayak kipas lah dan sebagainya gitu. Pokoknya apapun yang penting adik-adik itu bisa interest sama kita. Interest, itu betul. Nggak ngantuk, itu yang paling penting ya. Bener. Baik. Nah teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita bincang-bincang sama Itung dan Mas Alvin. Nah, tentunya masih di Now Our Talks. Keep your eyes on us. Now Our Talks will be back. Halo guys, hari ini hari Jumat, kita mau ngerjain kaos ini nih. Ini adalah pesanan dari Bang Jusi. Oke guys, jadi ini kita sudah persiapan yang mau kain yang mau kita sablon sudah siap, sudah kita tempelkan di meja sablonnya ya. Setelah ini mau kita sablon. Oke, ini masih belum ada sablonnya, nanti kita akan lihat gimana hasil setelah ada sablonnya. Mantap, oke? Kaos keren
dan sekarang juga. Kau bikin kaos, tapi bingung kemana. Di Alfurisque konveksi, harga terjangkau, kualitas terjamin, dan yang pasti gak bakal kecewa. Bisa custom design sesuai selera. Nah, ini dia guys, ini sudah selesai. Ini sudah ada 4 warna ya. Ada warna krem, ada warna putih, ada warna merah, dan juga ada warna biru. Ini keren banget sih guys. Teman-teman kalau misalkan mau bikin kaos bisa langsung hubungi kita aja, oke? Nah, jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi kita ingatkan nih, kalau mau bikin kaos bisa langsung ke tempat kita aja. Mau bikin satu bisa, mau bikin puluhan bisa. Kalau Bang Jusi ini dia bikin sebanyak berapa, Bro? Oh iya, bikin 20 pieces bro, pakai bahan katun combat 24S dan juga sablonnya plastisol. Dijamin hasilnya mantap. Setelah ini proses terakhir adalah ngepres. Setelah dipres nanti ya sudah kita masukin ke penjahit. Habis itu nanti akan kita kirim ke yang pesen. Mantap ya. Halo semuanya, kembali lagi di Nawar Talks. Masih bersama saya Maura dan Mas Alvin di sini. Kita tadi sudah membahas tentang public speaking, tantangan dalam berkarir, dan tadi kita sudah melihat juga penampilan dari Mas Alvin dan Itung nih teman-teman. Sangat menarik ya teman-teman. Nah, kita akan ke pembahasan selanjutnya mengenai Mas Alvin sebagai wirausahawan. Nah, tadi kan kita sudah spill ya teman-teman. Selain Mas Alvin ini sebagai motivator, Mas Alvin juga bekerja sebagai wirausahawan. Nah, Mas Alvin, bisa kita ngobrol nih tentang pengalaman Mas Alvin sebagai wirausahawan ini? Bisa banget dong, bisa-bisa. Gimana? Dimulai dari kapan nih, Mas? Jadi begini, langsung basicnya aja dulu itu saat kuliah. Saat kuliah masih semester berapa ya, tahun 2015-2016an, masih semester anggap aja 5 ya kayaknya gitu. 5. Sebenarnya itu tuh gara-gara ini loh, kan aku tuh lah sekolahnya di UIN. Jurusannya sarjana hukum. Yeah. Nah, pada waktu itu masih muda, udah kepikiran besok output dari kuliahku tuh mau ngapain. Nah, itu dia. Sedangkan kalau misalkan sarjana hukum, pastilah itu tuh berhubungan dengan hukum. Jadi advokat kayak Hotman Paris misal. Atau misalkan jadi kejaksaan. Nah, itu semua itu nggak seneng lah. Jadi kalau misalkan aku nanti terlalu menunggu itu nanti lulus terus jadi apa, bingung. Akhirnya saya mulai mencari-cari. Pengen jadi apa ya, kayak gitu. Akhirnya terbentuklah usaha saya namanya Alfurisque Konveksi kayak gitu. Alfurisque Konveksi kayak gitu. Itu tuh bermula dari bisa desain. Gara-gara bisa desain, akhirnya coba-coba nih bikin merchandise kaos sendiri kayak gitu kan. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Intinya ya, kayak gitu. Itu berarti dari tahun 2015-an 2015-2016 nih teman-teman, mau mulai bisnis konveksi ya Mas ya. Dari mungkin iseng atau memang kesukaan dari dulu juga desain? Itu lebih ke iseng sih. Itu tuh kan kalau mahasiswa itu kan dulu ikut organisasi ini itu, terus jadi bagian publikasi, terus harus bisa desain dikit-dikit. Nah, gara-gara itu belajar desain, terus mulai belajar bikin kaos. Desain kaos gitu loh. Nah, pada waktu itu pengen bikin kaos dengan desain saya sendiri, tapi tuh jarang ada banget yang mau menerima cuma bikin kaos satu aja. Itu jarang banget. Akhirnya belajar sendirilah. Gitu. Berarti otodidak ya Mas ya? Iya, lebih ke otodidak, tapi ada juga yang ngajarin kayak gitu. Ada yang ngajarin terus pengembangannya otodidak kayak gitu. Baik. Nah, Mas Alvin sendiri kan sebagai motivator tadi. Nah, kadang kan mungkin motivasi apa yang Mas Alvin ini bisa aplikasikan dalam bisnisnya gitu. Ada sih, banyak sih. Salah satunya itu tentang masalah ya otomatis kalau saya bilang sama teman-teman itu tentang masalah nggak boleh menyerah. Satu hal, nggak boleh menyerah itu paling penting, karena pernah itu juga saya terapkan pada diri saya sendiri. Mbak, dulu itu pertama kali saya usaha, saya tuh bikin pre-order kaos. Awal mulanya itu bikin pre-order kaos. Pre-order kaos itu yang pesan ada sekitar 50-an pieces. Tapi yang ngambil cuma sekitar 15-an pieces. Jadi kan masih ada kurang, itu baru pertama kali mulai tapi udah kayak waduh ini gimana nih ya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan
nyerah pada saat itu, ya sampai sekarang saya mungkin nggak punya usaha yang namanya yang saya dirikan tadi, nggak punya karyawan juga, tapi ya harus diterapkan, nggak boleh menyerahnya itu tadi, harus tetap jalan dikit demi sedikit, akhirnya ya bisalah berkembang kayak gitu sih. Gagal nggak apa-apa ya Mas ya, tapi Gagal nggak apa-apa. kita teruskan Dan semangat. belajar juga tapi Betul. dari kegagalan Belajar itu. dari kegagalan nih teman-teman, poinnya di situ ya Iya. Mas. Baik Mas, tadi kan kita sudah ngomong tentang motivasi apa yang bisa dibawa gitu ke dalam dunia bisnisnya Mas Alvin sendiri. Mungkin pertanyaan selanjutnya tentang peluang untuk banyak orang yang tertarik di dunia kewirausahaan ini. Mungkin Mas Alvin bisa Menjelaskan sharing sedikit ya. gitu, Oke, iya. boleh. Jadi gini, kalau menurut saya sih penting banget buat teman-teman anak muda nih. Itu paling penting banget karena ada salah satu materi saya itu ngomong kayak gini. Teman-teman kalau misalkan keluar sekolah itu tuh dapat apa? Misalnya gitu kan. Dapat apa? Biasanya dapat apa, Mbak? Kalau keluar sekolah, ijazah biasanya. betul. Ijazah buat apa? Biasanya buat cari pekerjaan. Pertanyaannya adalah cari kerjaan itu gampang atau enggak? Nah itu dia basic dari situ. Ketika kita susah cari pekerjaan, ya peluang paling besar untuk mendapatkan cuan itu ya berwirausaha dengan mengganti sebuah pertanyaan. Ketika besok kamu lulus dari sekolah itu tuh dapat apa bisa apa? Nah pertanyaan tuh bisa apa? Aduh aku bisa apa nih? Makanya kita harus punya skill supaya bisa apa? Supaya bisa mendapatkan segala sesuatu yang nanti ketika cari pekerjaan susah, ya kita punya skill public speaking, kita bisa cari uang dari situ. Kita punya skill desain, kita bisa dapat uang dari situ. Apa ini teman-teman broadcasting bisa dapat uang dari situ kayak gitu. Ketika itu tuh jadi intinya banyak banget peluang untuk menjawab susahnya mencari pekerjaan. Jadi buka usaha kayak gitu. Skill ya Mas ya, yang Penting paling terpenting itu harus punya skill ya. Itu penting banget. Nah, mungkin tahun-tahun 2015, tahun-tahun 2016 kan tidak semaju di 2024 ini ya Mas ya. Mungkin Mas waktu dulu mengembangkan skillnya itu menggunakan apa tuh Mas? Kalau dulu sih dengan keterbatasan teknologi ya, nggak secanggih sekarang gitu. Iya, baca-baca buku itu pasti. Baca itu buku. dulu masih sering, waktu minusnya belum banyak banget ya. Itu masih suka baca buku. Itu pasti sharing-sharing sama teman. Itu juga sering jadi gini, dulu ketika masih muda, masih kuliahan kan masih banyak teman. Ketika sekarang ini kan temennya udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, udah pada keluar kota, jadinya udah ya agak semakin sedikit, jadi sharing-sharingnya kurang. Tapi kalau dulu dengan keterbatasan itu ya paling sharing-sharing sama teman-teman itu penting banget kayak gitu. Tukar pengalaman itu penting sekali. Pengalaman ya, penting. Karena kita bisa nemuin solusi ya. Iya, dari, kita punya apa, mereka punya cerita apa kayak gitu. Iya, luar kayak biasa gitu. sekali teman-teman itu. Menarik loh teman-teman. Kita dari tukar cerita kita bisa menemukan solusi dari usaha yang mau kita bangun. Iya, benar banget. Karena buka usaha itu salah satunya, kalau misalkan nih kita pengen buka usaha, salah satu cara biar kita dapat ide mau usaha apa itu tuh bisa pakai keresahan orang. Misalkan Kak Maura pengen pengen bikin kaos nih, tapi bingung mau kemana. Lah, aku punya solusi. Aku aja bikin ke tempatku aja. Intinya kebutuhan konsumen ya Mas ya. Jadi menjadikan sebuah solusinya itu tadi. Baik, itu teman-teman bisa diambil poinnya tadi, memenuhi kebutuhan konsumen. Keresahan konsumen apa yang mungkin bisa kita gali gitu ya Mas ya, supaya kita bisa memenuhi mereka. Nah, baik, kita nggak kerasa ya Mas, dari tadi udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih. Mungkin beberapa kata atau motivasi Mas yang bisa disampaikan ke teman-teman yang mau memulai wirausahawan nih, atau memulai karirnya gitu. Oke lah, apa ya? Tapi yang paling penting begini sih, buat teman-teman semuanya, jadi buat kita lah, buat termasuk sendiri, yang paling penting itu manfaatkan waktu dengan baik, dan juga mumpung masih muda, kita harus berani mencoba-coba segala sesuatunya. Karena walaupun kita gagal, ya kita masih muda, masih banyak waktu untuk memperbaikinya, masih banyak waktu untuk menjadikan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu aja sih. Intinya semangat terus buat kita semuanya, anak muda. Oke. Baik, terima kasih Mas Alvin sudah berkenan hadir di Nawar Talks hari ini, sharing-sharing tentang pekerjaannya, tentang motivasinya yang sangat-sangat membangun semangat kita dalam berkarir pastinya dan pendidikan.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita sampai akhir. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita pada kesempatan yang besar. Saya Maura Andin, pamit undur diri. Keep your eyes on us. See you on the next episode.